Berapa kali Anda bikin janji sama diri sendiri tepat sebelum tidur? Sesuatu yang kedengarannya tuh sepele banget. Iya, kayak janji mau berhenti main HP atau scrolling media sosial sampai jam 2 pagi kan? Bener banget. Atau janji yang lebih dalam, kayak pengen jadi orang yang lebih sabar besoknya. Pas malam hari tekadnya tuh kerasa bulat banget, tapi terus ya 2 atau 3 hari lewat dan tiba-tiba Anda ngelakuin kebiasaan lama itu lagi. Betul, rasanya tuh kayak ada gravitasi yang narik kita balik lagi ke titik awal ya. Nah, iya. Dan hari ini di sesi penelusuran mendalam kita bakal ngebongkar abis-abisan soal anatomi transformasi manusia ini. Dari mulai psikologi kebiasaan buruk sampai gimana pergerakan sosial merespon ini. Dan puncaknya, metode klasik buat ngebersihin jiwa. Misi kita kali ini emang lumayan ambisius. Kita punya tumpukan sumber yang luar biasa buat dibedah hari ini. Pastinya, kita punya artikel dari Kre Jogja soal pandangan psikolog klinis, terus ada jurnal akademis dari Lukman Hakim soal fenomena hijrah di Indonesia. Belum lagi artikel dari Yayasan Al-Maksum soal syarat taubat, dan sebuah skripsi dari Universitas PTIQ yang ngebahas konsep penyucian jiwa dari tokoh sufi klasik Al-Qushairi. Jadi kita bakal ngeliat gimana keinginan psikologis buat berubah ini berevolusi jadi gerakan sosial. Dan gimana ulama zaman dulu memetakan solusinya. Siap buat mulai? Siap banget. Menurut saya, kita harus mulai dari titik yang paling dekat sama keseharian pendengar kita, psikologi perubahan. Oke, mari kita mulai. Di artikel Kre Jogja itu ada psikolog klinis namanya Monica Fermani. Dia ngasih 6 langkah buat ngentiin kebiasaan buruk. Iya, dan langkah pertamanya itu membangun kesadaran. Tapi ini bukan cuma sekedar sadar kalau kita ngelakuin hal buruk loh. Maksudnya sadar kenapa kita ngelakuin hal itu ya? Tepat banget. Fermani nekenin kalau kebiasaan buruk itu sebenarnya jarang banget cuma karena kelemahan karakter. Itu tuh mekanisme coping. Mekanisme coping gimana tuh maksudnya? Jadi itu sistem manajemen rasa sakit di alam bawah sadar kita. Anda scrolling media sosial sampai larut malam bukan karena Anda benci tidur kan? Iya sih, biasanya karena capek atau pengen lari dari pikiran mumet. Nah itu dia. Anda ngelakuin itu buat matiin rasa cemas atau stres setelah seharian kerja. Otak kita tuh pinter banget nyari jalan keluar yang paling gampang dari stres. Wah, masuk akal. Jadi ini ibaratnya kayak aplikasi di smartphone Anda gitu ya? Aplikasi gimana tuh? Ya bayangin ada aplikasi yang jalan terus di latar belakang, layarnya gelap, Anda nggak sadar aplikasinya nyala, tapi tahu-tahu baterai Anda tinggal 10%. Kebiasaan buruk itu ya kompensasi bawah sadar tadi. Analogi yang pas banget. Jadi langkah pertama dari Fermani itu ibarat buka menu pengaturan di HP Anda. Betul, ngelihat aplikasi apa yang diam-diam nyedot baterai, terus matiin dari sumbernya. Itu nyambung ke langkah Fermani yang selanjutnya kan? Ngenalin dan ngatasin pemicunya. Iya, karena kalau Anda cuma neken kebiasaannya tanpa nyelesain pemicu stresnya, itu kayak nambal pipa bocor pakai selotip doang. Bakal meledak di tempat lain ya akhirnya. Persis, makanya langkah kelima itu penting banget, yaitu self-compassion atau belas kasih ke diri sendiri. Proses ini pasti ada gagalnya, dan kegagalan itu cuma data, bukan akhir segalanya. Barulah di langkah ke-6 kita ganti dengan kebiasaan positif ya. Tapi pertanyaannya gini, gimana kalau kelelahan psikologis dan keinginan berubah ini dialamin sama jutaan orang di waktu yang bersamaan? Nah, pas itu terjadi, psikologi individu berubah jadi fenomena sosial yang masif. Keinginan personal bertransformasi jadi identitas kolektif. Dan ini kelihatan banget di Indonesia belakangan ini kan. Jurnal dari Lukman Hakim ngebedah ini lewat fenomena gerakan hijrah. Benar. Makna hijrah sendiri udah berevolusi jauh banget. Dulu kan secara historis ini merujuk ke migrasi fisiknya Nabi. Terus di era 40-an atau 90-an, istilah ini sering dikaitin sama gerakan politis. Tapi sekarang wajahnya beda total ya. Beda banget. Sosiolog nyebutnya Islamisme populer. Sejak sekitar tahun 2012, gerakan ini dipelopori sama public figure dan komunitas anak muda. Iya, kayak gerakan pemuda hijrah gitu ya. Dan Lukman Hakim membagi hijrah maknawiyah ini jadi 4 jenis kan? Betul. Ada etikadiyah yang fokus ke keyakinan, terus fikriyah yang ngubah pemikiran atau mindset. Tunggu sebentar, kalau fikriyah itu mindset, terus yang 2 lagi apa? Syu'uriyah dan sulukiyah. Nah, syu'uriyah itu soal selera. Misalnya Anda mulai ninggalin jenis hiburan atau musik tertentu karena ngerasa udah nggak sejalan. Kalau sulukiyah, itu tingkah laku dan cara berpakaian. Oke, ngomongin soal cara berpakaian, saya harus nahan Anda sebentar di sini.
Ada data di jurnal itu yang bikin saya lumayan kaget. Soal nilai ekonomi busana muslimnya ya? Iya, disebutin kalau nilai penjualannya di Indonesia itu nyampe 20 miliar dolar AS. Itu tuh sekitar 30 triliun rupiah loh. Angka yang luar biasa masif kan? Banget. Belum lagi artis-artis yang berhijrah terus tiba-tiba bikin bisnis baju atau kosmetik. Jadi saya agak kritis nih. Apakah ini beneran pencarian keimanan yang tulus? Atau cuma FOMO dan rebranding gaya hidup aja? Kritik itu wajar banget. Dan jurnalnya ngebahas ini secara imparsial. Kesimpulannya, dua-duanya terjadi barengan. Oh, jadi elemen komersialnya emang diakuin ada ya? Ada banget. Ada public figure yang mungkin cuma pakai label hijrah buat branding, terus balik lagi ke gaya lama pas trennya turun. Tapi sosiolog juga nyatet hal lain yang lebih dalam. Hal apa tuh? Gerakan ini menandakan adanya fase krisis dan kehausan spiritual di generasi milenial dan Gen Z. Krisis karena tekanan hidup modern maksudnya. Betul. Rutinitas di kota besar tuh overwhelming banget. Mereka dikejar target materialistis, media sosial, jadinya stres berat. Nah, gerakan hijrah ini ngasih semacam oase buat mereka. Masuk akal sih. Mereka nyari tempat di mana mereka diterima tanpa harus diukur dari pencapaian materi. Tapi ini bikin saya mikir, gimana kita bisa ngebedain perubahan yang sejati dari yang sekedar ikut-ikutan tren komersial? Itu pertanyaan kunci. Jawabannya ada di fondasi internalnya, yaitu taubat. Tanpa ini, perubahan fisik di luar tuh nggak ada artinya. Nah, artikel dari Yayasan Al-Maksum ngebahas ini lewat satu sudut pandang yang menarik banget. Mereka ngebahas surah An-Nisa ayat 146. Ayat yang spesifik ngebahas soal orang munafik kan? Iya, fakta mengejutkannya tuh, bahkan orang munafik yang kelihatannya aja berubah tapi hatinya enggak, masih dikasih kesempatan buat bertaubat. Itu luar biasa sih. Kesempatan selalu ada, tapi syaratnya lumayan berat. Persis. Syarat biar taubatnya diterima itu harus bener-bener nyesel, mulai jujur pas lagi sendiri atau di depan orang, dan harus ikhlas nyari ridho Tuhan aja. Saya suka poin tentang jujur pas lagi sendiri itu. Karena perubahan sosial tuh gampang dimanipulasi. Kayak perusahaan yang lagi rebranding besar-besaran. Ganti logo, ganti seragam karyawan. Itu kan hijrah secara sosial ya. Iya, kelihatannya keren dari luar. Tapi taubat itu kayak proses audit internal yang jujur. Kalau pembukuan batinnya masih korup, rebranding itu nggak ada gunanya. Tapi yang bikin takjub, perusahaan paling korup pun bisa selamat kalau pembukuannya diperbaiki dengan ikhlas. Analogi perusahaan yang pas banget. Dan kata kunci di sini adalah ikhlas. Di artikel itu disebutin, satu-satunya hal yang nggak boleh bikin kita iri adalah keikhlasan orang lain dalam beramal. Kenapa begitu? Karena ikhlas nggak bisa dipamerin ya. Tepat. Tanpa ikhlas, hijrah cuma jadi sekedar tren pakaian. Perubahan itu harus nyentuh lapisan jiwa yang paling dalam, nafs. Oke, kalau gitu pertanyaannya, gimana tepatnya kita mengaudit dan ngebersihin jiwa atau nafs ini? Nah, buat ngejawab itu, kita masuk ke manual klasik dari abad ke-11. Konsep Tazkiyah al-Nafs dari Al-Qushayri yang dibedah deskripsinya M. Husnul Fuad. Al-Qushayri ini tokoh yang menarik banget ya profilnya. Banget. Dia lahir yatim, dan awalnya malah belajar ilmu hitung buat jadi petugas pajak loh. Hah? Tokoh sufi tapi awalnya mau jadi petugas pajak. Agak kontras ya kelihatannya. Iya, tapi niat awalnya tuh mulia. Dia pengen ngebebasin rakyat dari sistem pajak yang mencekik. Tapi di tengah jalan, gurunya nyadarin dia. Nyadarin soal apa? Kalau beban terberat manusia, itu bukan pajak negara, tapi beban dari ego dan hawa nafsunya sendiri. Akhirnya dia beralih ke tasawuf, dan dia berhasil nyatuin fikih sama tasawuf. Fikih itu syariat, aturannya, dan tasawuf itu hakikat batinnya ya? Betul. Dan menurut Al-Qushayri, jiwa atau nafs itu ada 3 jenis. Amarroh, lawamah, dan mutmainnah. Nafsu dan kebiasaan buruk yang kita bahas di awal tadi. Iya, itu jiwa yang selalu nuntut kepuasan instan. Terus, kalau orang mulai sadar dan mau berubah, dia masuk ke fase lawamah. Lawamah ini fase bergejolak ya. Kadang baik, kadang jatuh lagi ke kebiasaan buruk. Persis. Fase penyesalan dan konflik batin. Sampai akhirnya, kalau berhasil, mencapai mutmainnah, yaitu jiwa yang tenang. Nah, gimana cara kita bertransisi dari amarah ke mutmainnah? Skripsi ini nyebutin ada 3 tahapan penyucian jiwa. Betul. Tahap pertama itu takhalli, artinya mengosongkan diri dari sifat-sifat tercela.
Mengosongkan diri, ini dibantu pakai taubat dan zuhud kan? Iya, dan zuhud di sini bukan berarti harus miskin dan buang semua harta loh, tapi lebih ke melepaskan keterikatan hati dari hal-hal materi. Oke, jadi sifat buruknya dibuang dulu, habis itu apa? Tahap kedua, tahali. Setelah kosong, kita menghiasi diri dengan sifat terpuji. Di sini instrumen utamanya adalah sabar dan tawakal. Menarik. Terus tahap ketiganya? Tahap ketiga itu tajali. Ini buah dari dua proses sebelumnya. Tajali itu saat tabir spiritual terbuka dan cahaya ilahi masuk. Kondisi kedekatan yang ideal sama Tuhan. Coba saya rangkum pakai analogi kayak urusan IT atau arsitektur rumah gitu. Boleh, gimana tuh analoginya? Tahali itu ibarat kita nge-uninstall malware di komputer atau ngebuang perabotan busuk dari rumah tua. Iya, proses bongkar-bongkar yang melelahkan ya. Betul. Terus tahali itu pas kita mulai install antivirus atau masukin furnitur baru yang indah ke dalam rumah. Cocok. Terus tajalinya. Nah, tajali terjadi waktu sistemnya udah jalan sempurna tanpa lag, atau waktu lampu utama di rumah itu dinyalain dan semuanya kelihatan terang benderang. Analogi yang brilian. Dan teks ini juga nyebutin kalau metode klasik ini relevan banget buat ngatasin hedonisme dan stres modern kita sekarang. Gimana korelasinya? Kenapa ilmu dari abad ke-11 bisa ngobatin burnout anak zaman now? Karena kehidupan modern kita ini dipenuhi materialisme dan distraksi digital. Jiwa kita terus-terusan diserang sama malware ego atau nafs amarah. Kita dipaksa mikir kalau kebahagiaan itu nambah terus dari luar ya, nambah barang, nambah followers. Betul. Padahal, Tazkiyah Al-Nafs ngajarin kalau kesejahteraan batin itu, si tajali tadi, nggak datang dari barang material. Datangnya justru dari pengosongan ego dan berharap cuma sama Tuhan. Wah, itu penangkal yang kuat banget buat stres modern. Mengurangi, bukan menambah. Ya, itu esensinya. Luar biasa. Kalau kita tarik kesimpulan dari semua diskusi kita kali ini, proses transformasi buat jadi lebih baik itu emang perjalanan panjang yang berlapis ya? Iya, nggak bisa instan cuma sekedar niat di malam hari aja. Betul. Mulai dari ngebangun kesadaran psikologis soal pemicu kebiasaan buruk kita kayak kata Monica Fermani tadi. Terus menavigasi tren sosial hijrah biar kita nggak kejebak FOMO doang. Dan pastiin niat kita benar-benar tulus lewat proses taubat. Sampai akhirnya kita secara proaktif mengosongkan dan menghiasi jiwa kita lewat tahali dan tahali. Tapi ada satu pemikiran provokatif nih yang menurut saya penting buat direnungkan sama pendengar kita di akhir sesi ini. Wah, apa tuh? Kita kan hidup di era di mana setiap perubahan hijrah kita, kebiasaan baru kita, langsung didokumentasikan dan disebar ke media sosial, ya kan? Iya, selalu ada dorongan buat posting progres kita. Nah, ajaran klasik Tazkiyah Al-Nafs nekenin kalau penyucian jiwa itu pertarungan sunyi di dalam hati. Sesuatu yang sangat privat ya. Sangat privat. Jadi pertanyaannya buat Anda renungkan. Bisakah kita benar-benar nyampe ke tahap tajali, pencerahan spiritual yang intim itu, kalau proses taholi atau pembersihan diri kita, terus-terusan kita pertontonkan buat nyari validasi dari followers di dunia maya? Itu pertanyaan yang bikin merinding sih. Sebuah kontradiksi besar di zaman modern ini. Silahkan Anda renungkan pertanyaan itu sambil menikmati perjalanan transformasi Anda sendiri. Terima kasih telah mendalami topik ini bersama kami.